Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali, marilah kita kembangkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang indah ini, kajian kami beri judul Pulang. Pulang kemana? Marilah kita kupas jalan pulang manusia kepada Tuhannya. Bila dikaji dengan kajian syariat, jalan pulangnya manusia menuju nabinya. Kemudian dari nabinya lah manusia berbondong-bondong pulang kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini jangankan pulang kepada Allah, kita berpulang kepada diri kita sendiri saja selama ini tak mampu. Apa buktinya? Selama ini kita tak bisa pulang. Jangankan pulang kepada Allah, pulang kepada diri sendiri saja selama ini tak bisa. Apa contohnya? Ketika kita mendapati sesuatu, mendapati masalah,
mendapati keadaan-keadaan yang ada di depan kita. Selama ini kita tak mampu pulang kembali kepada diri kita sendiri. Akan tetapi semua permasalahan-permasalahan, keadaan-keadaan tetap di luar diri kita. Dan kita tak mampu membawanya pulang kepada diri kita. Apalagi pulang kepada Allah. Apa maknanya itu? Kita menyaksikan apapun keadaan-keadaan yang di luar diri kita, seumpama kita melihat keadaan manusia, ada yang taat, melihat keadaan manusia, ada yang bermaksiat, keadaan manusia yang beraneka ragam di dalam berita-berita dan sebagainya. Kita tidak bisa pulang kepada diri kita, malah kita pulang kepada orang lain. Apa maknanya? Kita terlena dengan keadaan-keadaan orang lain. Hati kita terlena dengan cerita-cerita orang lain. Kita terlena dengan apapun yang diderita atau yang dialami oleh orang lain. Tanpa kita mampu pulang kepada diri kita, malah kita pulang kepada orang lain. Menilai orang lain. Jadi bagaimanakah cara pulang kepada diri manusia kita sendiri? Sebelum kita pulang kepada Allah, cara memahami agar kita bisa pulang kepada diri manusia kita sendiri, tentunya kita tidak boleh larut memandang hal-hal yang di luar diri kita. Kita tidak boleh larut kepada keadaan orang lain. Kita tak boleh larut di dalam peristiwa-peristiwa yang dialami orang lain. Kita bersegera pulang ke dalam diri kita sendiri sebelum kita pulang kepada Tuhan. Jadi langkahnya untuk pulang kepada Tuhan, kita harus melatih dahulu pulang kepada diri kita sendiri. Melihat segala sesuatu, kita menilai dengan diri kita sendiri, maknanya tanpa ada diri kita, mana mungkin peristiwa-peristiwa itu ada. Maknanya pulang kepada diri kita itu ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan apapun, kita di dalam hati kita selalu berpulang kepada diri kita sendiri. Tanpa diriku kan masalah itu takkan pernah ada. Tanpa diriku kan semua musibah, semua berita, semua anugerah, semua bencana yang dialami oleh orang-orang lain di luar diriku, semuanya kan tak pernah ada bila tanpa aku. Ini maknanya pulang kepada diri. Tidak berpulang kepada keadaan-keadaan itu. Tidak berpulang kepada nasib-nasib manusia yang kita saksikan. Bila kita berpulang kepada keadaan orang lain, mana mungkin kita bisa pulang kepada Allah. Pulang kepada diri kita saja tak mampu. Jadi untuk pulang kepada Allah itu latihannya ya pulang kepada diri kita sendiri dahulu. Jadi sesuai dengan ayat man arafa nafsahu, harus tahu diri dulu. Faqad arafa rabbahu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Bila kita sudah bisa pulang kepada diri kita, sudah kenal kepada diri kita, siapa yang berkuasa atas segala sesuatu yang kita lihat, siapa yang berkuasa atas segala sesuatu yang kita dengar,
Siapa yang berkuasa atas segala sesuatu yang kita rasakan selama ini? Bila kita memandang menilai keluar diri, maka selamanya kita takkan pernah bisa pulang ke dalam diri kita sendiri sebelum kita pulang kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya apapun yang kita pandang, segala sesuatu yang kita pandang, yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, semuanya takkan pernah wujud semua itu tanpa diri manusia kita. Jadi kita bisa pulang kepada diri kita, tidak pulang kepada segala sesuatu. Kita tak akan terjebak, terhukum, terazab di dalam segala sesuatu. Tidak tersalipi oleh segala sesuatu. Tidak terberhalai oleh segala sesuatu. Tidak terbelenggu oleh segala sesuatu. Karena segala sesuatu, siapapun, apapun yang ada di depan, di belakang, di atas, di bawah, di samping kanan dan kiri kita sudah melepaskannya semua. Tanpa diriku manusia, maka semuanya takkan pernah ada. Inilah cara pulang kepada diri manusia kita sendiri, agar kita mengenali siapa diri manusia kita ini. Namun realita, praktek dan aplikasi kita di dalam hati kita selama ini kan tidak demikian. Contoh, kita melihat musibah orang lain, kita larut di dalamnya, di dalam orang lain itu daripada di dalam diri kita sendiri. Kita menghayal, berangan-angan, membayang-bayangkan cerita orang lain daripada cerita diri kita sendiri. Kita terhanyut dengan keadaan yang kita jalani. Dan kita terlarut di dalam keadaan manusia yang kita pandang, yang kita saksikan. Jadi tidak bisa pulang kepada diri kita, dari mana asal mula semuanya itu ada. Tanpa adanya diri manusia kita, maka semuanya takkan pernah ada. Inilah cara pulang kepada diri kita sendiri. Bahwa semuanya terjadi tanpa kewujudan diri manusia kita, maka semuanya takkan pernah terjadi. Jadi kita sudah melepas semua segala sesuatu yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita rasakan. Kita sudah melepaskan semua itu. Karena adanya semua itu dikarenakan kewujudan diri manusia kita. Coba kita tidak wujud, coba kita tak ada di dunia ini. Apakah kita bisa menyaksikan itu semua? Baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan, baik itu anugerah ataupun bencana, baik itu kebodohan atau kepintaran, baik itu kekayaan atau kemiskinan, mereka semua takkan pernah ada bila kita tidak ada, bila kita tidak diwujudkan ke dunia ini. Maka dari itu kita diwujudkan, kita diciptakan, kita dijadikan, kita dibuat di dunia ini supaya kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Tuhan melalui diri kita sendiri dahulu. Jangan terlena dengan ayat-ayatnya. Jangan terbayang-bayangi, terangan-angani dengan ayat-ayatnya sehingga kita lupa bahwa semua itu adanya karena adanya diri kita. Bukan ayat itu ada sendiri. Tanpa ayat yang di dalam diri, tanpa kehidupan yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, maka semuanya takkan pernah ada. Semuanya terjadi karena adanya hidup kita, karena adanya wujud kita, karena adanya diri kita. Bila tak ada diri kita, maka semuanya takkan pernah ada.
itulah cara pulang kepada diri manusia kita. Jadi belajar pulangkan semua kepada diri manusia kita. Selama ini kan segala sesuatu yang kita pandang, yang kita lihat tercecer di mana-mana. Tidak kita pulangkan dari mana asalnya adanya semua itu. Seolah-olah adanya semua itu ada sendiri tanpa diri kita. Seumpama diri kita, segala kejadian-kejadian, segala sesuatu itu takkan pernah ada tanpa diri kita. Coba logikanya begini. Coba pandang sekitar apa yang diarahi kita. Anda di mana pandang semua yang ada itu satu persatu. Apapun namanya, apapun bentuknya, pandang semua itu. Coba, bila kita tak ada di situ saat itu, apa mereka semua ada? Jadi adanya mereka semua yang kita pandang itu, kewujudan semuanya itu bergantung kewujudan diri manusia kita. Bila wujud diri manusia kita tak ada, mereka pun tak ada. Mereka makmum pada kita. Kitalah imamnya segala sesuatu. Jadi adanya apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan di dalam hati kita, semuanya ada karena kewujudan diri manusia kita. Tanpa kewujudan diri manusia kita, mereka takkan pernah ada. Inilah cara pulang kepada diri manusia kita. Melebur segala sesuatu yang kita pandang, dilebur ke dalam diri manusia kita. Karena tanpa kewujudan diri manusia kita, semuanya takkan pernah ada. Jangankan keadaan-keadaan yang ada di depan kita, langit, bumi, mendung, awan, bintang, bulan, matahari, laut, sungai, hutan, dan segala sesuatu takkan pernah ada tanpa diri manusia kita. Adanya semua itu kan karena kita ada, kan karena kita wujud, kan karena kita diciptakan di dunia ini. Sehingga mereka nampak ada, nampak jelas, nampak bisa kita saksikan keberadaannya. Karena semua itu adanya kewujudan diri manusia kita. Bila kita tak ada pun, mereka pun juga tidak ada. Jadi inilah cara pulang kepada diri manusia kita. Man arafa nafsahu. Mari nanti kita lanjutkan fakut arafarobahu. Pulang, bagaimana pulang kepada Allah. Untuk melanjutkan itu semua, kita dahului, kita berlatih dulu selama 3 menit. Melakukan menghening-heningkan diri manusia kita. Agar nyata kesemuanya kewujudan diri manusia. Agar nyata wujudnya segala sesuatu. Itu karena adanya kewujudan diri manusia kita. Jadi sesungguhnya kitalah rajanya segala sesuatu. Tanpa diri kita segala sesuatu takkan pernah kita lihat. Marilah kita mengheningkan cipta masuk ke dalam diri kita. Mengheningkan cipta, mulai, silakan. Bersungguh-sungguhlah di dalam berperang, bersungguh-sungguhlah pasrahkan dirimu kepada Tuhanmu, ba'danya matikan dirimu
di hadapan kehidupan Tuhanmu yang menghidupimu. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cara bagaimana bisa kita pulang kepada diri kita, memulangkan segala sesuatu yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita rasakan, yang kita perbuat, semuanya dipulangkan kepada kewujudan diri manusia kita. Itulah yang dimaksud man arafa nafsahu. Hati kita tidak kecantol, hati kita tidak terbelenggu dengan apapun yang di luar diri kita. Kekayaan kita tidak bisa membelenggu kita. Kemiskinan kita takkan pernah bisa membelenggu kita. Kebodohan kita takkan pernah bisa membelenggu kita. Kepandaian kita tak mampu membelenggu diri kita. Amal-amal kita tak mampu membelenggu diri manusia kita. Seluruh apapun yang di luar diri kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, takkan pernah bisa membelenggu kita, karena kita bisa pulang kepada diri kita sendiri, karena tanpa diri kita semuanya takkan pernah ada. Sholat takkan pernah ada, ibadah takkan pernah ada, ilmu takkan pernah ada, manusia takkan pernah ada, hayawan takkan pernah ada, tumbuhan takkan pernah ada tanpa diri manusia kita. Jadi adanya semua itu karena diri manusia kita. Jadi pulangkanlah kembali, hancur leburkan kembali semuanya di dalam diri kita. Itulah cara pulang kepada diri manusia kita, yang mana sudah ada di dalam ayat man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi pulang kepada diri sudah kita praktekkan. Kemudian faqad arafa rabbahu, ia akan mengenal Tuhannya. Lalu bagaimana cara pulang kepada Allah? Setelah kita bisa pulang kepada diri, maka pulanglah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi cara pulang kepada Allah, kita menyadari bahwa kewujudan diri manusia kita ini hanyalah diwujudkan, hanyalah diadakan yang ada, diwujudkan yang wujud, dihidupkan yang hidup, diperankan yang memerankan, dikuasakan yang berkuasa. Jadi kita ini sesungguhnya hanyalah bayangan-bayangan ilahi. Kita ini sebenarnya rahasia-rahasia ilahi. Maka dari itu, faqad arafa rabbahu, bila kita sudah berani menenggelamkan, mentiadakan diri manusia kita, kewujudan diri manusia kita, kehidupan diri manusia kita, kekuasaan diri manusia kita, maka nyatalah Tuhan yang menciptakan diri manusia kita setelah kita tak nyata lagi keberadaan diri manusia kita. Setelah kita goib diri manusia kita. Ketika kita adam diri manusia kita. Ketika kita tak wujud diri manusia kita, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhan yang menguasai diri manusia, dan Tuhan yang menguasai segala sesuatu, dan Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam raya ini. Jadi syaratnya kita pulang kepada diri. Belajar pulangkan semua kejadian-kejadian kepada diri. Tanpa diri manusia kita semuanya tak ada. Dan bila kita sudah berlatih dengan istiqomah selalu pulang dan pulang kepada diri, maka pulangkanlah dirimu kepada diri Tuhanmu. Seumpama tak ada Tuhan, seumpama tak ada uripe Allah, diri kita pun tak terwujud. Tanpa wujudullah, wujud manusia kita pun tak ada.
Tanpa hayatullah, maka kehidupan manusia pun kita tak ada. Tanpa kuasa Allah, maka kekuasaan apapun yang ada pada diri manusia kita takkan pernah ada. Maka ketika sudah terwujud hidup dan berkuasa Tuhan di atas hati kita, ditandai sudah tiadanya diri manusia kita di hati kita. Itulah cara pulang kepada Sang Pencipta. Jadi urut-urutannya, ketika kita melihat apapun, pulangkan kepada diri. Kita melihat gunung, kita melihat gedung yang indah, kita melihat mobil, kita melihat hayawan yang lucu, kita melihat apapun selalu dan selalu pulangkan kepada diri. Jangan larut, jangan terbelenggu dengan apa yang kita lihat. Maka lepaskanlah belenggu-belenggu apa yang kita lihat, agar kita bisa pulang lagi kepada diri. Karena tanpa diri kita, mereka pun takkan pernah ada. Tanpa diri kita, segala sesuatu pun takkan pernah terwujud. Jadi kalau kita bisa pulang kepada diri manusia kita, maka pulangkanlah jua diri manusia kita sebagai hamba, sebagai ciptaan, sebagai makhluk yang tak bisa apa-apa. Lalu ketika man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu, maka nyatalah Tuhanmu ketika dirimu sudah tak hidup lagi, sudah tak makrifat lagi, maka nyatalah makrifatullah. Itulah pandangan Allah. Kemanapun Allah memandang, ya disitulah Allah. Itulah cara pulang. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua, seluruh manusia bisa dipahamkan dengan paparan-paparan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita di malam yang indah ini, marilah kita gemakan salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.